Ibrani pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7 sampai dengan 8 dengan perikop binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Sebagai seorang yang percaya pada Kristus, manusia diyakini memiliki roh bersama dengan manusia. Dalam bahasa Ibrani, roh yaitu pneuma adalah roh yang tinggal dalam diri manusia yang memiliki fungsi menjadi penuntun bagi umat untuk mengambil keputusan, melakukan suatu tindakan, dan lain sebagainya. Karena roh berfungsi dan sangat berkuasa lebih dari apa yang manusia pikirkan. Ia bisa berfungsi menjadi penggerak, penuntun. Ia adalah sebuah energi yang hidup, yang vital, kekuatan yang menggerakkan. Tetapi manusia harus berhati-hati karena roh ternyata bisa terbagi menjadi dua. Ada roh yang benar-benar kudus dan ada roh yang membingungkan. Roh Kudus berfungsi menggerakkan pada kebenaran, kepada ajaran yang benar, membimbing kepada kebenaran, membawa pada kelegaan, dan menuntun pada keselamatan. Itulah fungsi Roh Kudus yang kita ketahui. Sedangkan roh yang bingung bisa jadi membawa pada pertengkaran, iri hati, amarah, kecewa, menuntun pada pencobaan dan lain sebagainya. Ayat 8 dalam surat kepada orang-orang Ibrani sangat menekankan siapa yang berbicara. Itu Roh Kudus itu sendiri. Roh Kudus yang memberi hikmat supaya umat membuka hatinya mendengarkan suara Tuhan, supaya iman umat tetap terarah kepada Tuhan. Roh Kudus berdoa di dalam hati manusia, namun manusia terkadang tidak sadar bahwa mereka mengeraskan hati dan ingin menerima segala sesuatu dengan instan, tidak ingin bersusah payah, tidak ingin memikul salib, egois untuk diri sendiri, menyalahkan Tuhan karena keadaan dan merasa paling menderita di dunia ini. Tuhan mengamati kedalaman hati manusia. Ia tinggal di dalam hati manusia, tapi mengapa manusia masih berputus asa? Padahal Tuhan selalu ada. Pergumulan, permasalahan, dan pencobaan memang selalu datang silih berganti, tetapi melalui Roh Kudus yang ada di ruang hati manusia yang paling dalam, kita yakini kesakitan, kepedihan, dan penderitaan tidak akan pernah luput dari pandangan Tuhan, dari campur tangan Tuhan. Roh Kudus menjadi penuntun yang membawa manusia secara lahiriah supaya memiliki kesadaran bahwa dirinya akan menjalani kehidupan yang diberikan Allah, memberikan kebaikan kepada sesama dan melakukan pekerjaan bagi Allah yang tujuannya memuliakan Allah. Percayalah bahwa Roh Kudus Tuhan akan menuntun, mendampingi, dan menolong kita dalam situasi di dalam kehidupan kita di dunia ini, sampai akhirnya bersama-sama dengan Ia dalam kehidupan yang abadi. Selamat menghayati dan mengalami Roh Kudus Tuhan. Amin.